Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di video love reading untuk zodiak Leo. Masih di bulan Oktober 2024. Alhamdulillah kita sudah di pertengahan bulan Oktober ya. Moga ada kabar baik buat kamu Leo. Moga kamu diangkat penyakitnya jika kamu sedang sakit, dan selalu mendapatkan kepercayaan dari orang sekitarmu, dan dimudahkan juga buat kamu yang sedang berusaha untuk mencari seorang calon pendamping hidup yang cocok dan ideal. Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah like, share, dan subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, Leo, energi general love reading dan potensial outcome untuk kehidupan asmara dan percintaan zodiak Taurus. Maaf, kita ulang ya, kok Taurus ya. Leo, energi general love reading dan potensial outcome untuk kehidupan asmara dan percintaan zodiak Leo. Oke Leo, di overall energi bottom of the deck ada King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Dan di overall kartu klarifikasi kamu ada Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn juga ya. Untuk future outcome, near future, possible outcome, possible future ada Ten of Pentacles, ada Queen of Swords, dan The Devil. Queen of Swords ini energinya sudah muncul di readingan Taurus yang sebelum ini ya, dan ini muncul juga di love readingnya Cancer sebelum video ini Leo. Sebelum video ini energi beliau ini muncul, dan beliau ini sudah memberi arahan kepada kamu mungkin ya, karena ini relate banget, resonate banget, ada hubungannya gitu, untuk kembali menjalin hubungan dengan seorang Cancer ya, demi untuk uang, demi untuk bisa mengelabuinya lagi. Video love reading sebelum kamu kan Cancer dulu ya Leo. Beliau ini sudah memberikan arahan supaya kamu yang di masa lalu notabene adalah seorang player yang inkonsisten, non-committal, berusaha untuk memberikan arahan supaya kamu berkomunikasi, menjalin komunikasi lagi kepada seorang Cancer yang sudah pernah kamu kenal ya di masa lalu. Nah di sini aku yakin beliau ini adalah dalang dari semua sandiwara kamu, dalang dari semua drama kamu. Aku nggak akan terpancing emosi ya untuk yang ini, karena ya aku nggak bisa bilang ya, aku cukup tahu aja sebagai tarot reader, nggak tahu kenapa kok, oh begitu ya, ternyata tarot itu bisa menyampaikan sebuah pesan yang luar biasa, membuat sebuah cerita yang bisa terkoneksi dengan alam 6 dimensi, alam ilusi ya. Tapi buat kamu yang belum menguasai alam ilusi jangan ya, kalau aku kan udah biasa ya, dan disangkain dan suka dianggap orang sebagai tukang ngibul lah, itu mah terserah orang ya kan, terserah orang, nggak masalah. Nah di sini ya aku cukup tahu aja ya, oh ya wajar ya kan, setiap orang punya masalahnya masing-masing, terutama kamu Leo. Di saat seseorang
bukan hanya kamu aja Leo ya, di saat seseorang memiliki sebuah permasalahan yang pelik, waduh, yang benar-benar sulit, ditambah lagi kondisi yang tidak memungkinkan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan. Masalah itu, masalah yang sedang kamu alami ini apa? Jika benar ya berhubungan dengan masalah keuangan, itu akan lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi. Ditambah lagi kamu harus bisa mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi sayangnya di sisi lain kamu sudah tidak bisa lagi menemukan cara yang terbaik, solusi atau jalan keluar yang sekiranya bisa mengatasi masalahmu tadi. Dan saat ini atau dari sejak dulu, maksud aku setahun atau 2 tahun yang lalu ya, atau 10 bulan yang lalu, atau 15 bulan yang lalu, kamu sudah memutuskan untuk mencari jalan pintas. Jalan pintasnya berupa apa? Menjalin hubungan percintaan dengan tidak mengatasnamakan cinta dan penuh dengan kebohongan ya, supaya kamu bisa mengakali, mencurangi, mengelabui pasanganmu demi untuk mendapatkan uang. Ini sudah aku posting di postingan komunitas aku ya, di channel Energi Satu Hati ini. Yang sudah aku ganti ya channel ya, karena channel itu nama channelnya itu sudah ada yang pakai lebih dari 10. Jadi aku terpaksa ganti. Oke. Ini selama ini yang kamu lakukan adalah menjalin sebuah hubungan tanpa didasari cinta dan sayang yang tulus, dan hanya untuk bertujuan mencurangi, mengelabui, mengkadali, membohongi pasanganmu demi untuk mendapatkan uang. Ini energinya di sini hanya energi materialistis, Leo. Aku nggak menyalahkan kamu, tapi dalang dibalik semua drama ini, semua sandiwara ini adalah beliau ini, Queen of Swords. Aku nggak tahu entah kamu punya masalah dengan dia dan kamu harus bertanggung jawab atau bagaimana, aku nggak tahu ya. Tapi di bulan Februari tahun lalu, bukan tahun 2024 ya, entah 2022 atau 2023 pasca Covid ya, beliau ini sudah ikut berperan aktif dalam memberikan bantuan ya, arahan ya, supaya kamu bisa mendapatkan calon pendamping hidup yang ideal. Walaupun gak pernah berhasil. Karena apa? Karena cara beliau salah. Sudah salah terus dilakukan. Yang dilakukan apa? Mengulangi cycle toksik yang sama terus. Beliau tidak memikirkan kamu sebagai seorang saudara beliau ini. Entah kamu adalah keponakannya, mungkin ya. Aku yakin kamu adalah keponakan beliau. Beliau adalah bibi kamu. Aku yakin. Entah energinya feminin atau maskulin, gender doesn't matter. Gak masalah. Dan beliau ini status perkawinannya kemungkinan besar single parent, janda atau duda, yang pernah gagal dalam hubungan perkawinannya, gagal dalam hubungan rumah tangganya. Mungkin beliau jomblo ditinggal mati atau bercerai dengan pasangannya, dengan suami atau istrinya karena ulah dan sikap atas perbuatannya di masa lalu. Dan beliau bersikeras dengan pengalaman pahitnya, pengalaman rumah tangganya yang pahit di masa lalu untuk dipraktekkan ke kamu tanpa memikirkan perasaan kamu. Yang jelas-jelas sudah mengganggu, yang sudah membuat mental kamu rusak secara psikologis, secara emosional, segala-galanya hanya membuat kamu terpuruk. Ini yang belum kamu sadari sampai saat ini, Leo.
Padahal beliau ini adalah dalang dari semua sandiwara, semua drama yang dia buat. Kamu sudah exploring many option, sudah menempatkan orang lain seperti sebuah pilihan. Kamu sudah dealing dengan banyak orang, sudah pernah konflik dengan orang banyak, sudah pernah dianggap pelakor, pebinor, pembohong, pembual, cewek matre, cowok matre. Apapun itu semua sudah ngumpul ke kamu karena siapa? Karena beliau ini, Leo. Kamu menjadi seorang Leo yang bukan sebenarnya seorang Leo. Kamu sudah berubah menjadi Leo yang terburuk, maaf ya. Leo yang terbaik, di versi terbaikmu adalah di dalam diri kamu, di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu, bukan dari beliau. Beliau ini yang mengontrol kamu selama ini, dalang, dan kamu menjadi robotnya beliau ini. Entah apa maksud beliau untuk menjadi dalang di balik semua ini, ataukah untuk melunasi hutang kamu ke dia, atau menolong agar kamu bisa cepat menikah untuk segera mendapatkan jodoh untuk segera menikah. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, controlling energy dari seorang Queen of Swords ini yang dulu pernah gagal dalam hubungan perkawinannya, tidak pernah menghasilkan apa-apa. Udah gagal total. Gak ada yang berhasil. Beliau ini hanya merusak reputasi kamu, nama baik kamu, harga diri kamu. Apa kamu gak sadar? Eling, Leo. Eling. Ketika di saat nanti kamu sudah mencapai breaking point di mana kamu sudah tidak dapat kepercayaan dari semua orang, terutama lawan jenis, kamu akan menjadi pengemis cinta, Leo, dengan tanpa harga diri. Beneran? Ini akan lebih sakit secara emosional, secara psikologis buat kamu, Leo, yang feminin. Di mana harga diri kamu? Reputasi kamu sudah rusak, nama baik kamu sudah diinjak-injak. Gara-gara siapa? Beliau. Di Gemini Aquarius, aku nggak benci zodiaknya, aku benci orangnya. Kalau beliau muslim, kamu beliau dan sekeluarga masih punya Allah. Allah selalu memberikan ujian kepada orang yang dianggap mampu. Tapi bukan begini caranya. Caranya salah total. Mengatasnamakan cinta, menggadaikan cinta demi untuk uang. Dengan alasan long term relationship, long term commitment, tapi isinya busuk. Gak ada yang bisa dipegang omongannya. Kamu terutama. Kamu gombal, membual sana sini, lasting, flirting, dating, ya, partying, drinking, hanya untuk dekat kepada seseorang yang sekiranya bisa menjadi mangsa kamu dalam tanda kutip. Kamu sudah menjadi seorang player, kamu sudah menjadi seorang buaya betina, maaf ya, buaya jantan juga mungkin di antara kalian ya, di antara kamu, maaf ya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan uang, demi untuk mendapatkan bantuan keuangan, support keuangan. Untuk apa? Untuk membayar hutang di sini. Beliau ini semakin berat, beliau ini semakin seperti
memikul rasa beban yang berat untuk bisa melunasi hutang. Leo, ini adalah sebuah energi toxicity yang benar-benar harus bisa kamu cut off. Ini luar biasa. Entah beliau ini adalah karmic partnermu atau siapapun itu ya. Cuma aku pikir bukan ya. Beliau ini nggak jauh dari keluargamu. Ya, anggota keluargamu juga. Yang status perkawinannya single parent. Kalau aku sih udah lihat ya. Aku sih udah lihat, tapi aku diam aja. Toxicity ini berupa apa? Berupa controlling energy supaya kamu bisa mencari sebuah kemitraan, partnership, relationship yang harmonis, yang nyaman, yang aman. Walaupun sifatnya toksik, nggak masalah buat beliau ini. Beliau, kamu cari yang kaya. Apalagi jika beliau ini mahir, maaf ya, sekali lagi maaf. Apalagi jika beliau ini mahir dalam ilmu hitam, ya. The Devil ini, untung nggak ada The High Priestess. Kalau ada The High Priestess ini bisa menguatkan asumsi aku. Tapi The Devil ini banyak toxicity. Toxicity ini selain energi controlling dari beliau ini, ya, ada lagi sesuatu yang di luar energi controlling ini yang sekiranya bisa membantu kamu untuk mewujudkan sebuah hubungan yang harmonis. Demi apa? Demi mendapatkan uang. Jadi aku simpulkan kalau misalkan beliau ini akrab, dalam tanda kutip akrab dengan dunia ilmu hitam, black magic, love spell, berarti beliau inilah yang juga berperan aktif dalam memberikan magicnya supaya kamu bisa dengan mudah mengontrol calon korbanmu, calon mangsamu untuk bisa dijadikan seorang pasangan. Astagfirullahaladzim, Leo. Kalau misalkan ada cross watcher yang menonton video love reading ini adalah sebuah rahasia besar yang aku ungkap, yang aku buka. Aku gak peduli beliau mau marah seperti apa, aku gak peduli. Aku pernah kok sudah ketemu dengan makhluk yang berambut panjang berdaster putih, ada 5 ekor. Kalau aku pribadi, ini bukan general ya, ini aku pribadi. Aku tanya, dari mana kamu? Cekakak cekikik. Ada yang di kamar mandi, ada yang di atas ruang tamu. Terbang ke sana kemari. Aku tanya, kamu dari mana? Oh, aku dari pulau ini. Siapa yang suruh kamu? Kamu gak boleh tahu, katanya gitu. Tapi aku tahu. Aku gak menuduh beliau, enggak. Tapi kenapa aku tanya, si kunti-kunti itu ya berasal dari sana? Aku gak tahu. Aku gak tahu. Dan aku gak mau tahu. Yang penting aku sudah usir. Belum lagi 4 siluman wanita cantik berbadan ular. 4 siluman kembar wanita cantik berbadan ular berwarna hitam. Ularnya itu sebesar badan ularnya ya, kan jadi ular berbadan manusia, warnanya hitam. Cantik luar biasa. Payudaranya pun indah, maaf ya, payudaranya pun indah. Tapi mereka berempat itu kembar, mirip benar-benar mirip sekali. Beliau
mereka berempat itu hanya bisa melihat aku, hanya bisa menonton aku dengan tatapan yang manja ya, manja yang menggoda ya, karena setengah badan ke atas itu bugil, telanjang ya, bawahnya ular sebesar seginilah ya, 50 cm lebih lah kira-kiranya ya, lebar badan manusia lah. Luar biasa cantik, tapi ya siluman gitu ya. Ya seperti itu contoh kehidupan pribadi aku ya. Ini bukan general, ini contoh pribadi aku. Semua alhamdulillah aku usir ya. Itu pun aku baru pertama kali setelah aku diberikan petunjuk ya, spiritual awakening buat aku, kalau aku ini nantinya ya, future wife aku ini nantinya ini, oh ternyata beliau ya, future wife aku ini toxic bukan orangnya, tapi di belakangnya itu banyak makhluk yang luar biasa yang membackup dia itu ya. Ya semoga udah nggak ada lagi, alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi, tapi ya ternyata dalangnya ini belum dipanggil ke rahmatullah ya. Aku hanya bisa mengembalikan aja. Ya alhamdulillah beliau masih dikasih panjang umur ya. Beliau ini yang mengontrol, selalu mengontrol ini. Tujuannya, prospeknya dia, orientasinya beliau ini adalah sebuah hubungan yang stabil, yang bisa dijalin walaupun dengan speed yang lambat ya, dengan lambat tapi pasti. Mungkin beliau tidak memaksa kamu untuk terburu-buru lagi ya. Jadi dilakukan saat ini untuk misi kamu selanjutnya ini dilakukan pelan-pelan ya, dengan bahan pertimbangan. Tapi sebenarnya di dalam hati kamu tuh nggak mau. Kamu ini sebenarnya nggak mau, Leo. Di sini Four of Pentacles, ini Four of Pentacles lagi. Oke, kita bongkar. Four of Pentacles, Ace of Swords, ada The Fool, ada Nine of Swords, ada Three of Swords. Kamu sebenarnya ini mau jujur, kamu ingin hidup yang indah, hidup yang baru. Selama ini kamu hidup dalam kebingungan, stres, sakit hati, diliputi rasa bersalah ya, terlalu banyak menyakiti hati orang lain, terlalu banyak menerima karma yang buruk. Yang kamu inginkan, kamu hanya ingin menjadi seseorang yang jujur, bahwa kamu ingin bahagia, ingin sukses, ingin sebuah hidup yang baru, ingin keluar dari situasi yang menjebakmu ini. Aku nggak tahu beliau ini karmic partnermu, selingkuhanmu, atau kamu sudah terjebak di dalam cycle toxic dengan seorang pasangan yang toxic juga, yang status perkawinannya single parent, male or female doesn't matter. Tapi aku yakin, kalau intuisi aku bilang beliau ini adalah anggota keluarga kamu. Kamu pernah di masa lalu terjebak dalam situasi karmik yang toxic, tapi kamu berhasil, sekali lagi berhasil keluar dari cycle toxic itu. Cuma sayangnya belum bisa keluar dari ini juga cycle toxic, sama, kamu belum bisa keluar. Entah kamunya belum berani, atau kamu belum bisa cut off, memutus rantai toxic ini dari kehidupan kamu. Aku nggak tahu. Itu hanya kamu yang mengambil keputusan, atau kamu sendiri yang terlalu banyak berbohong, membohongi diri kamu sendiri ya. Dan kamu lebih baik memilih untuk menyakiti diri kamu sendiri dan fokus untuk menjalin sebuah hubungan yang toksik dan terus mengulangi lagi cycle-cycle toksik yang sama seperti orang yang bodoh. Aku nggak tahu kamu maunya yang mana, dan kamu harus bisa memastikan, harus bisa memutuskan kamu tuh sebenarnya maunya apa. Kalau misalkan kamu menginginkan sebuah hubungan yang stabil,
kamu butuh seorang pasangan hidup yang setia. Bagaimana kamu mendapatkan seseorang dengan sosok seperti itu jika kamu belum bisa menutup cycle toksikmu ini? Kalau kamu mau yang setia, kamu harus setia dulu. Kalau kamu mau yang single, kamu harus single dulu. Kamu mau hubungan yang sehat, ya, yang bisa dealing dengan orang yang mapan, kamu juga harus sehat dulu. Hati kamu harus bersih, jiwa kamu harus bersih, kebiasaan buruk kamu harus kamu tinggalkan, mabok kamu harus kamu hentikan. Kamu harus bisa persiapkan diri kamu sebagai sebuah hadiah kepada calon suami atau istri kamu di masa depan. Mulai dari saat ini kamu harus bisa memutuskan dan jangan buang waktumu lagi, apalagi menuruti kata-kata beliau ini yang luar biasa toksik, primitif, kuno, kolot, deso, kampungan. Maaf ya, aku hanya baca kartu. Beliau ini adalah yang mengontrol kamu selama ini dalam kehidupan percintaan. Padahal notabene beliau sendiri sudah memiliki pengalaman yang buruk dalam hubungan perkawinannya atau rumah tangganya. Tapi beliau mengklaim dan bersikeras bahwa beliau bisa menolong kamu, membantu kamu untuk mencarikan seseorang yang sekiranya kaya, mapan, sandang pangan papan, yang bisa dijadikan seorang calon pendamping hidup yang ideal. Bullshit. Aku jamin gak akan berhasil jika kamu masih menuruti arahan beliau. Apalagi dengan energi the devilnya ini yang masih melekat. Ada pada depan lo ini. Kalau terror reader mancanegara kalau berhadapan begini, ya berarti ini energinya dia. Energi ini saling berkaitan. Ya. Sekarang terserah kamu, Leo. Apakah kamu bisa membersihkan diri kamu, kebiasaan buruk kamu? Hati kamu harus bersih. Pokoknya kalau misalkan kamu menginginkan sebuah kesetiaan dari pasangan, ya berarti kamu harus setia dulu. Stop untuk menjadi seorang player. Stop exploring many option. Aku nggak marah. Aku cukup tahu. Kan aku cari viewer, ya kan. Aku mau fokus dalam hidup aku aja. Ya. Aku udah bosan dengan energi seperti ini. Aku sebenarnya udah bosan. Tapi buat cross watcher yang membutuhkan informasi seperti ini adalah sebuah rahasia yang bisa aku ungkap, yang mungkin terror reader Indonesia yang lain belum bisa membongkarnya, belum bisa mengungkapnya, karena spread kartu yang aku punya ini adalah spread killer ya. Manusia silver yang jadi selingkuhan kamu aja aku tahu, ya kan. Pakai kartu ini aku tahu. Ya. Apalagi hanya sekedar ya cinta karet, tanah sini lengket, begitu dapat satu cari lagi yang lain. Aku udah posting di postingan komunitas aku, menjalin hubungan percintaan hanya untuk meminjam uang. Iya, kalau kamu bisa membayar. Kalau cuma buat gali lubang tutup lubang, astagfirullahaladzim. Leo, aku ada resep sedikit buat kamu ya. Kalau misalkan kamu ingin kembali ke jalan yang benar, ingin kembali ke jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Allah, mau nggak? Kalau misalkan kamu kasih komentar. Kalau misalkan kamu mau, kamu kasih komentar. Mas, tolong. Oke, Leo. Ya, alhamdulillah, aku bersyukur kamu masih holding back untuk yang satu ini. Karena ada misi berikut
Ada misi dan visi berikutnya, langkah selanjutnya dari beliau ini, tapi kamu masih holding back. Bagus, kamu sudah bisa. Belum bisa sebenarnya sih ya kan, tapi setidaknya kamu sudah ada pemikiran positif walaupun sedikit ya. Ya sudahlah, Leo. Nobody's perfect. Aku juga bukan orang yang sempurna. Semua orang pun seperti itu. Tapi jika kita berusaha untuk memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, memperbaiki pribadi kita, insya Allah cita-cita kamu, tujuan kamu, maksud kamu untuk mendapatkan seorang calon pendamping yang cocok dan ideal, yang sesuai ya, setidaknya sesuai dengan persyaratan dan kriteria dari orang tuamu atau bibi kamu atau siapapun itu, insya Allah bisa tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi jangan sampai kamu atau keluarga kamu atau anggota keluargamu yang lain menggunakan cara yang tidak diridhoi Allah. Oke Leo, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Thank you so much for watching. This is your reading. Wassalamualaikum. Until next time.